apa itu dysmenorrhea yang sekunder. Nah, kalau dysmenorrhea sekunder ini sebenarnya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi contohnya, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas 5 cara mengatasi nyeri haid tanpa menggunakan obat anti nyeri. Tonton setelah yang satu ini. Video SB30 Health kali ini disponsori oleh Zip. Zip kapsul secara tradisional dapat membantu melancarkan haid dan membantu meredakan nyeri haid. Dapatkan informasi tentang Zip di link di bawah ini. Sobat Sehat, kram atau nyeri pada saat menstruasi kita sebut dengan dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea sendiri ini ada dua. Jadi ada dysmenorrhea primer, kemudian ada dysmenorrhea yang sekunder. Lalu apa bedanya dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder? Untuk dysmenorrhea primer ini sebenarnya merupakan nyeri haid yang normal ya. Cuman tiap wanita mempunyai ambang batas nyeri yang berbeda-beda. Nah, pada saat terjadinya siklus menstruasi ya, ini sebenarnya rahim wanita ini dipersiapkan untuk proses pembuahan. Jadi ada endometrium di sana yang menebal, kemudian dipersiapkan untuk terjadinya pembuahan. Jika ada sperma masuk, terjadi pembuahan, akan membentuk sigot dan akan menempel di sana di endometrium. Tapi ketika tidak terjadi pembuahan, nah yang sudah dipersiapkan tadi itu akan mulai luruh. Dan pada saat luruh ini akan keluar dalam bentuk darah kotor tadi. Kemudian sisa-sisa jaringannya juga akan ikut keluar. Nah, pada saat proses pengeluaran ini tadi, otot rahim atau ya otot dinding rahim ini akan berkontraksi untuk membersihkan dirinya ya, supaya darah kotor tadi bisa keluar dengan tuntas. Jadi pada saat proses kontraksi tadi, ya itu terjadi seperti nyeri atau rasa kram pada perut bagian bawah. Itu tadi adalah penjelasan dysmenorrhea primer. Sekarang apa itu dysmenorrhea yang sekunder? Nah, kalau dysmenorrhea sekunder ini sebenarnya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi contohnya Anda mengalami endometriosis, atau Anda mengalami adenomiosis, atau Anda mengalami PID, pelvic inflammatory disease ya. Jadi endometriosis itu adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Sedangkan adenomiosis kondisi ketika endometrium tumbuh di dalam dinding rahim. Nah, ini juga bisa menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Nah, kalau Anda mengalami dysmenorrhea yang sekunder, saran saya adalah segera kunjungi dokter kandungan agar bisa diperiksa lebih lanjut, didiagnosa dengan baik, dan akan mendapatkan terapi yang tepat. Nah, dan buat Anda yang hanya mengalami dysmenorrhea primer, setiap bulan pada saat haid Anda mengalami nyeri haid, ada juga yang sampai terganggu, tidak bisa kerja, moodnya terganggu, kemudian sangat nyeri, tidak bisa bangun, hanya berbaring saja. Nah, Anda bisa coba lakukan 5 tips yang saya berikan. Oke, tips yang pertama adalah lakukan olahraga secara rutin. Jadi bukan cuma pada saat mens Anda olahraga, tapi lakukan secara rutin. Nah, olahraga sendiri dapat membuat sirkulasi dalam tubuh kita menjadi lancar. Kemudian yang kedua, akan meningkatkan ambang nyeri. Kan tiap orang beda-beda tuh ambang nyerinya. Nah, dengan olahraga, misalnya pada saat ini Anda mens nyeri sekali, mungkin pada saat mens berikutnya nyeri Anda sudah mulai berkurang. Jadi ambang nyeri Anda akan meningkat. Lalu olahraga juga akan meningkatkan hormon endorfin. Ini membuat Anda lebih rileks ya. Kemudian tidur lebih nyenyak dan banyak sekali manfaat lainnya. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan namanya terapi akupuntur atau tusuk jarum. Nah, untuk akupuntur sendiri mungkin agak asing buat Anda yang baru pertama kali dengar. Video penjelasannya sudah pernah saya buat dan Anda bisa tonton di sini atau mungkin di link deskripsi di bawah ini. Nanti Anda bisa tonton di sana. Apa itu akupuntur? Jadi akupuntur sendiri bisa membantu untuk melancarkan haid ya. Jadi membuat tubuh kita masuk ke dalam keadaan homeostasis atau keadaan yang seimbang. Jadi misalnya hormonnya kacau atau mungkin Anda terlalu stres berkepanjangan, itu juga menyebabkan hormon yang kacau. Kemudian bisa mengurangi nyeri pada saat haid. Lalu tips yang ketiga, mengatur pola makan Anda. Jadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Saya pernah dapat pertanyaan, apakah pada saat menstruasi boleh minum air dingin? Jadi sebenarnya jawabannya boleh-boleh saja. Tapi pada saat Anda mengalami nyeri haid, sebaiknya Anda mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang hangat. Ini akan jauh lebih melegakan ketimbang Anda mengkonsumsi yang dingin. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, perhatikan nutrisinya. Sekali lagi tubuh kita membutuhkan makronutrisi dan mikronutrisi. Perhatikan karbohidrat, protein, dan lemak yang baik. Kemudian vitamin, terutama seperti magnesium, kemudian vitamin B1, B6, ya. Ini kalau saya bilang B kompleks lah ya, karena vitamin B ketika digabungkan
B1, B2, B6, B12, itu hasilnya akan lebih maksimal ketimbang Anda konsumsi sendiri-sendiri gitu. Kemudian vitamin E, omega 3 juga membantu untuk mengurangi peradangan. Oke. Kemudian tips yang keempat, tidurlah di ruangan yang gelap. Ya. Jadi sebenarnya pada saat malam hari ketika kita mau tidur, kita kondisikan ruangan itu menjadi gelap karena ini akan membantu untuk proses tubuh kita menghasilkan hormon melatonin. Jadi tubuh kita akan bisa lebih cepat rileks, lebih cepat tidur. Terus gunakan juga kompres untuk kompres perut Anda yang nyeri. Ini juga akan membuat perut Anda menjadi lebih rileks. Kemudian tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini adalah Anda bisa mengkonsumsi herbal. Jadi ada berbagai macam herbal yang bisa Anda gunakan. Salah satunya adalah chamomile atau jahe. Nah, chamomile ini bisa Anda dapatkan dalam bentuk teh chamomile. Anda bisa tambahkan jahe juga. Jadi, herbs ini bisa membantu untuk merelaksasi otot-otot pada tubuh Anda dan juga bisa meredakan nyeri pada saat haid. Kemudian ada juga herbs lokal Indonesia. Jadi, jahe termasuk salah satunya ya, herbs lokal Indonesia. Kemudian ada juga herbs lokal Indonesia yang sudah dikemas secara modern dan bisa untuk mengatasi nyeri pada saat haid atau pada saat menstruasi dan juga bisa melancarkan menstruasi. Oke, untuk info lebih lanjut silakan cek di link deskripsi ya. Dan tips saya yang terakhir, ini bonus, sebenarnya cuma 5, tapi ada satu lagi. Pesan saya pada Anda semua yang wanita pada saat menstruasi, sebaiknya jagalah kebersihan organ intim, ganti pembalut Anda ya, jangan malas-malas, karena kalau tidak diganti, darah pada pembalut itu akan mengundang atau akan menjadi tempat bersarangnya bakteri. Jadi bakteri akan mudah sekali tumbuh berkembang biak di sana. Dan kalau ditanya berapa lama saya harus mengganti pembalut, jadi dipakai kurang lebih sekitar 3-4 jam. Setelah itu Anda harus ganti. Jangan dipakai dari pagi sampai besok pagi lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua mengenai nyeri pada saat menstruasi. Dan buat Anda yang masih ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komen. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.